Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Saya Salsabila Nurkholida Putri Solihan dengan NIM 20-456871-TP-12779 akan memaparkan hasil review jurnal tentang karbohidrat yang berjudul Autoclaving and Extraction Improve the Functional Properties and Chemical Composition of Black Bean Carbohydrate Extracts. Next, adapun 4 hal yang akan saya presentasikan, yaitu introduction, material and methods, result and discussion, dan yang terakhir conclusion. Next, untuk kandungan kacang sendiri atau Pacellus vulgarus L adalah salah satu kacang-kacangan yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Kandungan yang ada dalam kacang ini ialah protein, pati resisten atau resistant starch, serat makanan atau DF, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif lainnya, pati, RSDF, dan alpha-galactoligosaccharides atau alpha-GOS adalah karbohidrat utama dalam kacang-kacangan, umumnya mulai dari 55% sampai 65% berat. Kandungan amilosa yang tinggi dari pati kacang biasa dapat membentuk helix yang panjang dan stabil. Hal ini distabilkan oleh ikatan hidrogen yang menghasilkan sejumlah besar RS. Next, merupakan latar belakang. Rantai amilosa dan amilopektin yang terganggu secara bertahap dan bergabung kembali ke dalam struktur yang teratur menghasilkan RS3. Berdasarkan teori yang ada, autoclave mencapai suhu di atas 100 derajat Celcius yang mengganggu granulopati sehingga meningkatkan proses retrogradasi. Eksekusi. Metode yang kurang dieksplorasi untuk pembentukan RS3 adalah proses dengan waktu yang singkat dan bersuhu tinggi yang biasa dalam industri makanan. Panas dan gaya geser yang tinggi menyebabkan depolimerasi pati menghasilkan rantai lurus amilosa dan amilopektin yang lebih rentan terhadap retrogradasi. Selanjutnya, selama jenis pemrosesan termal ini, pati dapat sepenuhnya dikeletinisasi. Namun, sebagian dari rantai amilosa dan amilopektin mungkin tidak berasosiasi kembali, menghasilkan pati pragelatinisasi. Pati pragelatinis memiliki kapasitas penyerapan air dan kelarutan yang tinggi yang memberikan efek pengentalan dalam aplikasi makanan. Perlakuan termal pada biji utuh dapat memodifikasi fraksi pati dan protein dalam biji, meningkatkan sifat fungsional kecernaan, dan menonaktifkan faktor antinutrisi. Setelah proses termal, karbohidrat dan protein kacang dapat dipisahkan untuk menghasilkan 2 fraksi dengan komposisi dan sifat fungsional yang berbeda. Next. Nah, oleh karena itu, percobaan ini bertujuan untuk mengevaluasi komposisi, morfologi, termal, fungsional, dan sifat fisikokimia ekstrak karbohidrat dari kacang hitam atau Pacellus vulgarus L yang diautoclave dan diekstruksi. Next, merupakan materials and methods. Next, alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu mesin dehulling, autoclave, penutup, panci, oven, extruder, dan lain-lain. Bahannya ialah kacang hitam dan lain-lain. Next, merupakan metode atau proses dehulling. Kacang hitam dikupas lalu direbus selama 2 menit, lalu ditiriskan dan dipindahkan dalam kantong tertutup dengan air distilasi dengan perbandingan 1:1. Lalu dilanjutkan penginkubasian pada suhu 40 derajat Celcius selama 4 jam. Lalu dikeringkan dalam oven pada 55 derajat Celcius selama 5 jam, dan yang terakhir memasukkan ke dalam mesin dehulling. Mesin dehulling ini merupakan mesin pemisah antara kacang dengan kulitnya. Next, proses autoclave. Sampel kacang kupas dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan air distilasi, lalu dilakukan penutupan dan dimasukkan ke dalam autoclave pada 100 derajat Celcius dengan tekanan 205 kPa selama 15 dan 30 menit pada 121 derajat Celcius dengan tekanan 205 kPa. Lalu dilakukan pendinginan hingga 4 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu penamaan sampel dengan diberi nama sebagai berikut. Next, merupakan proses ekstruksi. Biji yang dikupas dilakukan penghidrasian selama 16 jam. Lalu dilakukan pengekstruksian dalam ekstraktor laboratorium dengan skrup tunggal dengan kecepatan 10 rpm dengan kedua zona pemanas pada suhu yang sama,
yaitu 90, 105, atau 120 derajat Celcius. Lalu dilakukan pengeringan pada suhu 50 derajat Celcius selama 12 jam. Selanjutnya, penggilingan dan pengayakan dengan ayakan 0,59 mm. Lalu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, lalu dilakukan penganalisisan. Next, proses ekstraksi pati. Biji yang telah diproses dicampurkan dengan air distilasi dengan perbandingan 1:20. Lalu ditambahkan NaOH 1 m, lalu diaduk pada 60 derajat Celcius selama 1 jam. Atau biji mentah diaduk pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya disentrifugasi pada 4000 rpm selama 30 menit. Selanjutnya, pembuangan supernatan yang mengandung protein, lalu dilanjutkan pengenceran dalam air distilasi untuk penyemprotan kering. Kemudian sampel disimpan pada suhu -10 derajat Celcius dalam kantong plastik yang tertutup. Selanjutnya dilakukan penganalisan. Next, nah ini merupakan skema metode yang dilakukan pada percobaan ini, yang nantinya akan dianalisis functional properties dan physicochemical composition dan thermal properties. Next, result and discussion. Next lagi, grafik hasil penentuan sifat fungsional. Setelah dilakukan percobaan, diperoleh hasil pemrosesan autoclave dan ekstruksi meningkatkan water holding capacity dibandingkan dengan ekstrak karbohidrat kacang mentah yang dikupas. Temperatur yang tinggi dan waktu proses yang lebih lama meningkatkan WHC. Pengolahan menyebabkan banyaknya gelatinisasi pati yang meliputi disosiasi rantai amilosa dan amilopektin. Next, merupakan grafik penentuan sifat fungsional lagi berdasarkan kelarutan. Kelarutan ekstrak karbohidrat menurun pada perlakuan 100 derajat Celcius selama 15 menit, 100 derajat Celcius selama 30 menit, dan 120 derajat Celcius selama 15 menit. Penurunan kelarutan ini dapat disebabkan oleh hilangnya senyawa terlarut seperti dieterly fiber atau hemiselulosa dan pektin selama proses thermal dan ekstraksi. Next. Selanjutnya merupakan grafik hasil penentuan sifat fungsional berdasarkan oil holding capacity. Hasil diperoleh adalah perlakuan autoclave tidak menghasilkan perubahan kapasitas penyimpanan minyak dibandingkan dengan ekstrak karbohidrat kacang mentah yang dikupas. Namun oil holding capacity meningkat dengan perlakuan ekstruksi pada 105 dan 120 derajat Celcius pada kecepatan 10 rpm. Mengenai kinerja OHC, rantai amilosa tersusun dari helix dan interiornya bersifat lipofilik karena adanya atom hidrogen. Selama proses thermal, area lipofilik ini tidak sepenuhnya terpapar, oleh karena itu tidak ada perbedaan OHC di sebagian besar sampel. Selanjutnya, pada resistan starch, kedua sampel yang di autoclave, yaitu pada 100 derajat Celcius selama 30 menit dan 120 derajat Celcius selama 15 menit 2 kali, menunjukkan penurunan kandungan RS. Pada kacang mentah yang dikupas, konsentrasi RS berkurang setelah proses ekstruksi. Pengurangan konten RS mungkin sesuai dengan penghancuran RS1 dan RS2 selama proses autoclave dan ekstruksi. Pemrosesan thermal dan pendinginan dapat mendorong pembentukan RS3, namun kehilangan RS1 dan RS2 yang berasosiasi dengan pati resisten asli lebih tinggi dibandingkan dengan pembentukan RS3. Next, pada serat makanan atau DF, perlakuan autoclave mengurangi tingkat DF, sementara itu kandungan DF dari CE kacang yang diekstruksi menurun dibandingkan dengan CE kacang mentah yang dikupas. Hal ini dikarenakan proses dehaling. Fraksi larut DF yang sebagian besar ada di kotiledon atau kulit lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi yang tidak larut. DF larut kacang yang biasa terdiri dari hemiselulosa, gum, dan pektin. Sebagian hemiselulosa dan pektin mungkin telah terlarut dan tetap berada di supernatan selama proses ekstraksi karbohidrat. Pengulangan kandungan RS juga dapat mempengaruhi kehilangan hal ini, mengingat RS adalah bagian dari DF. Next, pada alpha GOS. Tidak ada perubahan pada alpha GOS dengan autoclave ekstrak karbohidrat kacang dibandingkan dengan kacang dehaling. Proses ekstruksi
mengurangi hampir seluruh kandungan alfa GOS. Penurunan ini tidak terkait dengan proses termal, tetapi bisa terjadi karena proses ekstraksi karbohidrat yang meliputi tahap pelarutan dan pengendapan, yang mana dengan protein terlarut dalam air selama proses ini karena kelarutannya yang tinggi sehingga terjadi adanya pengurangan alfa GOS dalam CE kacang yang diekstruksi. Dalam proses ini, ekstrader menggiling sebagian dan memanaskan. Kedua kondisi tersebut dapat menghidrolisis alfa GOS menjadi disakarida dan monosakirida. Next, berdasarkan protein. Pemrosesan autoklaf meningkatkan konsentrasi protein total dari kedua CE pada perlakuan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit dan 120 derajat Celcius selama 15 menit 2 kali. Kandungan protein total dalam kacang CE yang diekstruksi tetap konstan dibandingkan dengan kacang mentah CE yang dikupas. Hal ini dikarenakan protein diberi perlakuan termal, terjadi proses denaturasi yang dapat menurunkan kelarutan protein. Oleh karena itu, meningkatkan konsentrasi protein kacang CE yang di autoklaf. Sebaliknya, ekstraksi protein dari biji ekstruksi mirip dengan biji mentah. Tegangan geser perlakuan ekstruksi tidak cukup kuat untuk menyebabkan agregasi protein dan menurunkan kelarutannya. Next, pada proses termal. Transisi endotermik berkisar antara 68,9 hingga 115,9 derajat Celcius pada kacang mentah CE dapat menunjukkan gelatinisasi pati, denaturasi protein, tahan panas, dan pelelehan amilosa lipid. Percobaan ini menunjukkan pelelehan berturut-turut dari pati rekristalisasi yang terbentuk selama retrogradasi dan sisa kristal pati yang dapat tertinggal setelah diproses. Nah, suhu transisi CE kacang diekstruksi pada 120 derajat Celcius menunjukkan endotermik antara 50,6 dan 88,5 derajat Celcius. Temperatur awal lebih rendah daripada suhu awal kacang mentah, yang berarti bahwa pencairan kristal pada pati retrogradasi terjadi lebih mudah daripada kristal pati dari CE kacang mentah. Endoterm terjadi dikarenakan dari pelelehan berturut-turut pati yang direkristalisasi dan kristalit pati sisa. Pada sampel yang di autoklaf, jumlah kristal pati sisa mungkin mendominasi dari pati yang direkristalisasi karena tidak adanya pendinginan setelah ekstruksi. Pelelehan kristal pati sisa membutuhkan lebih banyak energi daripada pati rekristalisasi dan akibatnya endotermik yang lebih menonjol diamati pada sampel yang diekstruksi. Next. Selanjutnya merupakan tabel hasil warna. Hasil yang ditunjukkan oleh sampel yang di autoklaf ialah autoklaf menghasilkan warna yang agak coklat di CE karena reaksi Maillard, di mana asam amino bereaksi dengan gula reduksi. Juga kehadiran besi dan tembaga selama autoklaf dapat mendukung manifestasi warna coklat. Namun, perbedaan dalam parameter warna tidak ditemukan pada sampel yang diekstruksi karena perlakuannya mungkin tidak terlalu intens untuk menghasilkan reaksi Maillard. Next, merupakan morfologi. Butiran pati dari biji mentah CE yang telah dikupas menunjukkan bentuk oval dan elips seperti pada gambar A. Sebagian besar permukaan tanpa halus, tanpa celah, tetapi dengan residu proteinnya di sekitarnya. Butiran pati dari CE biji yang di autoklaf pada 100 derajat Celcius selama 30 menit menjadi mengkerut dan permukaannya cekung seperti gambar B. Sedangkan butiran benar-benar kehilangan bentuk oval dan elips dan menjadi lebih mengkerut ketika biji di autoklaf pada 121 derajat Celcius selama 15 menit 2 kali seperti pada gambar C. Dan selanjutnya beberapa agregat pati hadir di kedua sampel yang di autoklaf. Ini adalah karakteristik umum yang dihasilkan ketika pati tergelatinasasi dikeringkan dengan semprotan. Di sisi lain, granula pati dari biji CE yang diekstruksi pada suhu 120 derajat Celcius, kehilangan strukturnya terlihat yang seperti rata dan beberapa agregat pati seperti pada gambar D. Penampilan ini dapat dikaitkan dengan faktor suhu dari proses ekstruksi. Agregat pati yang ditunjukkan oleh sampel
yang di autoclave dan di ekstruksi dapat berupa pati retrogradasi atau aglomerat yang dibentuk oleh pati tergelatinisasi dan protein yang bergabung melalui ikatan hidrogen dan kovalen antara gugus aminoprotein dan gugus karbonil pati. Next, dan yang terakhir merupakan conclusion. Berdasarkan hasil percobaan, pemrosesan autoclave dan ekstruksi meningkatkan sifat fungsional ekstrak karbohidrat yang mana mengandung resistant starch atau RS, dietary fiber atau DF, dan protein tingkat tinggi yang menjadikannya bahan yang menjanjikan dalam industri makanan. Proses ekstruksi pada 120 derajat Celcius pada 10 rpm dan autoclave pada 100 derajat Celcius selama 30 menit meningkatkan kapasitas menahan air, menurunkan kelarutan, dan mempertahankan kapasitas menahan minyak dibandingkan dengan kacang mentah CE. Selain itu, kedua CE menunjukkan pengurangan kandungan serat makanan. Kemudian tingkat alpha galactooligosaccharides yang rendah, konsentrasi protein yang sama atau lebih tinggi, dan produksi warna sedikit coklat dibandingkan dengan CE kacang mentah. CE ini mengandung pati retrograded dan pregelatinase yang dapat digunakan sebagai bahan pengental dalam makanan yang tidak memerlukan proses termal seperti puding, saus, krim, atau produk susu. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi lebih banyak sifat fungsional untuk memahami kinerjanya dalam makanan, seperti sifat rheologi, viskositas, sineresis, indeks pembekakan, dan pembentukan gel. Baik, selanjutnya merupakan sesi tanya-jawab. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Baik, untuk soal pertama. Pada suhu dan menit keberapakah karbohidrat mengalami penurunan kelarutan yang paling tinggi? Jadi kalau kita lihat lagi pada grafik ya, ini sangat terlihat jelas bahwa penurunan kelarutan yang paling tinggi ialah untuk perlakuan autoclave ini pada suhu 100 derajat Celcius dan dengan waktu 15 menit. Dan untuk perlakuan ekstruksi itu pada suhu 90 derajat Celcius dengan kecepatan 10 rpm. Nah, hal ini disebabkan oleh hilangnya dietary fiber selama proses termal dan ekstrusi. Nah, selain itu, kenapa hal ini menjadi penurunan yang paling tinggi? Nah, ini sebenarnya bukan penurunan ya, tetapi memiliki persen solubility atau kelarutan yang rendah. Mohon maaf jika mungkin penjelasan saya sebelumnya agak rancu. Jadi, semakin tinggi suhu pemanasan dan semakin panjang waktunya, maka akan semakin meningkat kelarutannya karena serat terlarut yang hilang tadi. Nah, untuk mengapa menjadi yang paling rendah, nah ini saya kurang tahu ya, tetapi kalau dilihat dari metode yang dilakukan ini sebelumnya diberi pelakuan kacang hitam ini sudah setelah dipisahkan dari kulitnya ini lalu didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius sehingga mungkin berpengaruh pada kelarutannya menjadi rendah gitu pada perlakuan suhu yang lebih rendah dari yang lain dan waktu perlakuan yang lebih rendah dari yang lain begitu. Lalu mengapa yang raw atau yang mentah ini lebih tinggi? Nah, ini karena memang black bean ini memiliki serat larut yang tinggi. Nah, mungkin bisa ditanyakan lagi ya yang tadi kepada dosen pengampunya. Nah, untuk soal yang kedua, mengapa autoclave tidak menyebabkan perubahan pada OHC? Nah, kalau kita lihat lagi, kapasitas penyimpanan minyak atau OHC itu berkisar dari 1 hingga 1,4 gram per gram di antara ekstrak karbohidrat kacang yang di autoclave, seperti pada gambar. Nah, perlakuan autoclave tidak menghasilkan perubahan OHC jika dibandingkan dengan ekstrak karbohidrat kacang mentah yang dikupas. Jadi, ini tuh ada perubahan sebenarnya, tapi sedikit sekali perubahannya dan jika dibandingkan dengan perlakuan yang diekstruksi itu jauh karena memakai ekstruksi ini cukup
signifikan ya perubahannya. Nah, kalau dikaitkan dengan oil holding control, rantai amilosa ini memiliki konformasi helix yang mana interiornya itu bersifat lipofilik karena adanya atom hidrogen. Nah, selama proses thermal, area lipofilik ini tidak sepenuhnya terpapar. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan pada OHC di sebagian besar sampel yang diberi perlakuan tersebut. Nah, hasil ini juga mirip dengan hasil yang dilakukan oleh Aswar et al. 2016, yang mana mereka menemukan oil holding capacity sebesar 1,05 gram per gram pada pati beras yang di autoclave. Next, ke pertanyaan yang ketiga, apa benefit dari black bean dalam pangan? Nah, kandungan ekstrak karbohidrat dari black bean sendiri ini mengandung pati retrogradit dan preglutinase, yang mana dapat digunakan sebagai bahan pengental dalam makanan yang tidak memerlukan proses thermal seperti puding, saus, krim, atau produk susu. Kemudian ada beberapa hasil riset juga menunjukkan bahwa kacang hitam ini bermanfaat di bidang pangan karena terdapat kandungan antioksidan yang efektif memerangi radikal bebas yang menjadi penyebab berbagai penyakit seperti jantung, kanker, hingga penuaan dini pada kulit. Nah, antioksidan ini ada pada antosianin yang ada dalam kacang hitam. Nah, biasanya ini tuh digunakan sebagai zat adiktif atau bahan tambahan atau BTP yang ditambahkan ke dalam bahan makanan dan minuman. Nah, sebagai BTP, antosianin ini bertindak sebagai pewarna makanan dan minuman alami. Jadi, semakin gelap warna hitam pada kacang, maka semakin tinggi pula kandungan antioksidannya, begitu. Next, ke pertanyaan yang keempat. Kenapa menggunakan metode autoclave dan ekstruksi? Nah, hal ini ada kaitannya dengan kandungan resistan starch yang ada pada black bean. Nah, resistan starch pada black bean ini merupakan RS1 yang mana secara fisik sulit dicerna oleh tubuh, dan RS2 yang mana RS ini merupakan granula asli. Nah, sementara RS3 atau retrogradasi ini akan terbentuk berasal dari RS1 dan RS2 dengan siklus pemanasan pendinginan berulang. Nah, terdapat riset yang sudah dilakukan itu menggunakan autoclave mencapai suhu di atas 100 derajat Celcius. Ini dapat mengganggu granula pati dan terbukti meningkatkan proses retrogradasi. Sementara ekstruksi merupakan metode yang kurang dieksplorasi untuk pembentukan RS3. Yang mana ekstruksi ini juga merupakan proses dengan waktu yang singkat bersuhu tinggi yang biasa digunakan dalam industri makanan. Jadi itu tadi sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.